Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya semua? Semoga semuanya masih semangat ya menjalani hari. Dan semoga adik-adik beserta keluarga sehat-sehat ya. Kakak seneng banget nih, hari ini kita ketemu lagi. Adik-adik juga seneng gak ketemu lagi sama kakak-kakak dan teman-teman lainnya? Kalau senang, kita mau nyanyi bareng-bareng yuk. Kita mau nyanyi lagu It's Good to See You Here With Me. Oke, adik-adik, ada yang inget nggak minggu lalu ceritanya tentang apa? Ayo coba diinget-inget ceritanya tentang apa? Ya, ceritanya tentang Yosua yang disertai oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan. Hari ini adik-adik ceritanya diambil dari Yosua pasal 2 ayat 1 sampai dengan 24 yang bercerita tentang bagaimana Yosua memulai pekerjaannya. Yosua mengirim 2 orang pengintai menuju ke kota Yeriko untuk menjelajahi kota tersebut. Adik-adik pernah dengar pengintai nggak? Kayaknya sih adik-adik udah tahu ya, pengintai atau mata-mata atau spy. Kalau adik-adik sering dengar atau sering nonton film tentang mata-mata atau tentang spy, adik-adik pasti tahu tugas spy atau tugas mata-mata itu adalah untuk mencari informasi tentang lawan. Kelebihannya apa, kekurangannya apa, semua tentang lawan itu dicari tahu tanpa boleh ketahuan. Nah, tapi kedua pengintai yang dikirim Yosua ini ternyata ketahuan sama Raja Yeriko. Jadi, Raja Yeriko mengirim sebuah tim untuk menangkap kedua pengintai itu. Untungnya adik-adik, kedua pengintai ini dapat pertolongan loh dari seorang perempuan bernama Rahab. Siapa itu Rahab? Kita juga nggak tahu. Kedua pengintai itu tidak kenal siapa Rahab. Mereka orang asing bagi Rahab. Rahab pun juga tidak mengenal siapa kedua pengintai ini. Tapi Rahab tahu kedua pengintai ini berasal dari bangsa Israel yang sudah dibebaskan Tuhan dari perbudakan Mesir. Jadi, karena cerita itulah Rahab mau untuk menolong kedua pengintai ini. Nah, gimana sih waktu itu cara nolonginnya? Jadi, kedua pengintai ini disembunyikan di rumahnya Rahab, disotoh bagian atasnya, ditutup pakai daun jerami. Lalu ketika tim dari Raja Yeriko datang untuk menangkap kedua pengintai itu, Rahab kasih tahu ke tim itu kalau kedua pengintai itu tidak di rumahnya. Dia justru ngasih tahu informasi yang lain, sehingga mereka nggak tahu kalau kedua pengintai ini ada di rumah Rahab.
Setelah itu, Rahab memberitahu kedua pengintai ini untuk pergi ke pegunungan karena di sana tempatnya aman. Jadi kedua pengintai ini pergi ke pegunungan selama 3 hari. Setelah itu barulah kedua pengintai ini kembali ke Yosua dan menceritakan apa yang terjadi di kota Yeriko. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita belajar bahwa dalam situasi tersulit sekalipun, Tuhan tetap menolong dan menjaga kita. Bahkan, Tuhan bisa menghadirkan orang-orang yang tidak terduga untuk bisa menjaga kita. Tuhan selalu punya cara-cara, bahkan yang tidak terduga sekalipun, untuk bisa selalu menjaga kita. Seperti tadi kedua pengintai itu, meskipun mereka dalam situasi yang sangat membahayakan dan menakutkan, tanpa disangka-sangka orang asing seperti Rahab bisa menjadi alat Tuhan untuk menolong dan menyelamatkan mereka. Kalau adik-adik, bagaimana? Kira-kira di saat-saat seperti ini, siapa nih yang tetap menjaga adik-adik sehari-hari di rumah? Ya, papa dan mama pastinya, orang-orang yang dikirim Tuhan untuk bisa menjaga kita dan adik-adik sekalian. Selain itu siapa lagi kira-kira ya? Ada lagi adik-adik, guru-guru. Guru-guru tetap menjaga supaya adik-adik bisa tetap bersekolah melalui pelajaran online yang selama ini adik-adik lakukan di rumah. Tidak hanya guru-guru di sekolah, tapi kakak-kakak guru sekolah minggu juga tetap menjaga supaya adik-adik selalu mendengarkan cerita tentang firman Tuhan setiap hari Minggu. Nah, adik-adik tidak perlu takut. Dalam situasi apapun, bahkan yang paling menakutkan sekalipun, Tuhan tetap menjaga kita. Adik-adik harus tetap percaya bahwa Tuhan selalu memelihara dan menjaga kita. Untuk terus mengingatnya, kakak mau ajak adik-adik untuk hafalin ayat nih dari Mazmur 145 ayat 20. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Nah, adik-adik diingat-ingat ya ayat hafalannya ya, supaya kita tetap percaya bahwa Tuhan memang akan terus menjaga kita. Sekian storytelling hari ini adik-adik. Sampai bertemu lagi minggu depan. Bye-bye.